wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Sehat kan? Jadi doa dulu kita ya. Siapa ketuanya? Pimpin deh. Sebelum kita baca mainan kita berdoa dimulai. Baik, absennya siapa yang datang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pikir kan? Absen nomor berapa? Nomor 12 kan? Fahmi tulis kan? Iya. Oh iya. Jangan sedihkan Pak. Kemana itu kan? Baik, sekarang kan pembahasan kita tentang pelopor yang ketiga dan keempat, yaitu Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib. Di sini ada yang tahu tentang gimana kehidupan Utsman bin Affan ini? Ada yang bisa? Kalau nggak ada, biar Bapak jelaskan. Jelaskan Jelaskan. Baik, Utsman bin Affan ini merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu berapa jarak antara umur Utsman dengan Rasulullah? Ada yang tahu? Sudah 5 tahun. Bagus. Dan Utsman bin Affan ini merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memimpin. Dia memimpin selama, ada yang tahu? Dia memimpin selama 12 tahun. Dan dia juga merupakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Karena saking dekatnya dengan Rasulullah, maka Rasulullah menaksir atau menikahkan anaknya atau putrinya kepada Utsman bin Affan. Ada yang tahu siapa ada putrinya? Yunurain. Yang berarti memiliki cahaya. Jadi Kamera boleh Bu. Jadi dikarenakan dia menikahi Ummu Kulsum dan Ruqayyah, maka disebut Junurain atau pemilik cahaya. Dan Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang sangat dermawan. Saking kedermawanannya, pada saat perang yang dinamakan dengan perang Badar, dia
yang dinamakan dengan perang Tabuk, dia menyumbangkan Tabuk. Yang dinamakan dengan perang Tabuk, Tabuk kan? Perang Tabuk. Ya, kayak dia 40 unta, 60 kuda, 10 Nina. untuk membantu persiapan atau perlengkapan pada saat perang Tabuk tadi. Jadi dalam hal ini, dalam masa kepemimpinannya selama dia memimpin selama 12 tahun, Utsman bin Affan merupakan orang yang sangat dihormati oleh kaumnya, dengan walaupun kaum muslimin kadang masih banyak yang membencinya dikarenakan dia banyak membuat gubernur-gubernur atau kepala-kepala negara dari keluarganya. Inilah kenapa Utsman bin Affan masih banyak orang yang membencinya. Karena kan dia banyak mengambil kepala-kepala negara atau gubernur dari keluarganya. Jadi dan pada saat dia diangkat atau pengangkatan Utsman bin Affan ini dilakukan dengan cara berkumpulan 6 sahabat yang dinamakan dengan Ahlul Khalli wal Aqdi. Di antara 6 sahabat ini ada yang pertama itulah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Jadi dalam keputusan yang 6 orang ini atau 6 sahabat ini, maka terpilihlah antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan yang cocok untuk menjadi pemimpin sesudah Umar bin Khattab. Dan di antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan, yang paling menonjol atau yang paling cocok untuk menjadi pemimpin dikarenakan usia Utsman lebih tua dengan Ali, otomatis pengalamannya lebih banyak. Maka Utsman bin Affan diangkat menjadi pemimpin menggantikan Umar bin Khattab pada saat itu yang sedang sakit. Dan setelah pengangkatannya menjadi khalifah, dia sangat banyak membuat perubahan pada masa itu. Jadi strategi yang dia lakukan yang pertama itu perluasan wilayah dari yang dulunya masih sedikit yang didapat oleh kaum muslimin, maka ditambah dengan wilayah yang namanya Al-Syam, Palestina, Yordania, Syria, Damaskus, dan lain-lain banyak. Jadi selama Utsman bin Affan memimpin ini banyak sekali perubahan pada kaum muslimin. Walaupun dia memimpin banyak mengangkat pasukan dari keluarganya, gitu kan. Dan setelah Utsman bin Affan menurun dalam kepemimpinannya dikarenakan banyak sekali pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Contohnya banyak sekali dari pihak Ali bin Abi Thalib yang Utsman ini tidak setuju mereka menjadi dipimpin oleh Utsman. Jadi setelah runtuhnya kekuasaan Utsman bin Affan atau kekhalifahan Utsman bin Affan, maka diambillah atau dibayarlah Ali bin Abi Thalib. Jadi cara membayar Ali bin Abi Thalib ini dilakukan secara langsung, atau barangnya pada saat itu kan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak setuju atas kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi pada saat pemberontakan itu Ali bin Abi Thalib sempat mengirim kedua putranya yang bernama Hasan dan Husain. Jadi
Hasan dan Husain ini disuruh oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjaga Utsman bin Affan di kediamannya. Jadi selama di kediamannya selama 40 hari dia dikepung oleh pemberontak. Nama pemberontak atau yang dipimpin oleh namanya itu kalau Bapak kutip dari sumber-sumber lain namanya Jabalah atau Janiyah. Namanya itu Jabalah. Dikarenakan jadi pemberontakan ini merupakan orang yang sangat kasar dan kuat. Jadi selama 40 hari mereka Utsman bin Affan dikepung di kediamannya oleh Jabalah ini. Maka setelah itu Utsman bin Affan dapat ditikam atau dibunuh oleh Jabalah ini. Maka pemimpin pada masa itu tidak ada lagi. Maka seorang sahabat berinisiatif yang cocok untuk jadi pemimpin selanjutnya itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Rasulullah dan dia merupakan khalifah yang paling muda dalam Khulafaur Rasyidin. Jadi selisih antara umur Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah itu 33 tahun. Nah, dia juga merupakan as-sabiqun al-awwalun dan dia merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Orang pertama. Jadi selama masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali perubahan. Walaupun masih banyak peperangan yang terjadi. Misalnya seperti perang yang dinamakan perang Siffin. Perang Siffin ini kan perang antara pihak Ali dengan Muawiyah. Dan ada yang dinamakan dengan perang Jamal. Yang perang ini dilakukan oleh pihak Aisyah dengan Ali. Yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Jadi dalam perang ini banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, gitu kan? Baik itu dari pihak Ali, pihak Muawiyah maupun pihak pihak Aisyah. Jadi selama dia memimpin kurang lebih 4 tahun 6 bulan, selama itu dia banyak sekali merubah peradaban pada masa itu, peradaban Islam pada masa itu. Salah satunya itu wilayah yang dulunya masih kampung, setelah dia memimpin dijadikan menjadi kota. Itu seperti dan dalam strategi dakwahnya, dalam strategi kepemimpinannya itu dia kan dulunya kan Utsman bin Affan ini banyak merekrut atau mengambil kepala-kepala negara dari keluarganya. Dan setelah Ali memimpin, sebaliknya dia memecat kepala-kepala negara. Banyak sekali kepala-kepala negara yang dipecat dari keluarga Utsman, diganti. Dan banyak sekali wilayah-wilayah yang dulunya milik Islam atau milik kekhalifahan, kepemimpinan yang diberikan oleh Utsman bin Affan secara cuma-cuma diambil kembali, direkrut kembali setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib ini dalam kematiannya itu dikatakan bahwasanya dia di orang-orang yang tidak suka dengannya atau dari pihak Muawiyah tadi kan, dari pihak Muawiyah memberontak atau tidak suka dengan kepemimpinan Ali dikarenakan mereka masih meyakini bahwasanya Utsman dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan masih berlangsung sampai nantinya di Daulah Umayyah yang akan kita bahas nanti kan. Jadi seperti itu ya. Baik,
mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita lanjut minggu depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.